الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah taufik di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah menurut pemahaman salafus salih radhiyallahu ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kita diberikan hidayah berpegang kepada Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf, dan nikmat yang besar yang wajib kita jaga dan kita selalu berusaha agar tetap istiqamah di atas manhaj yang hak ini. Ayo ikhwah, a'azakumullah, kita juga bersyukur kepada Allah bahwa malam ini kita bisa berjumpa di Masjid Al-Mujahidin di Surabaya untuk mengkaji satu materi tentang ziyadatul iman wa nuqsanuhu, tentang asbab ziyadatul iman wa nuqsanuhu, tentang sebab-sebab bertambahnya iman dan juga sebab-sebab berkurangnya iman. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, bahwa menurut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah bahwa iman itu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, tidak seperti pemahaman murji'ah yang sesat dan menyesatkan, yang mereka berpendapat bahwa iman itu la yazid wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini pendapat yang sesat. Menurut ahli sunnah bahwa iman itu i'tiqadun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwa iman itu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Ini i'tiqad ahlu sunnah, berbeda dengan pemahaman Jahmiyah, Murji'ah dan yang lainnya. Jadi Ahlussunnah itu menetapkan bahwa iman itu qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Seluruh imam ahli hadis, imam Ahlussunnah menyebutkan bahwa al-iman qaulun wa amal. Qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Dan iman ini seperti yang tadi saya sebutkan, i'tiqad dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, setiap manusia, siapapun dia, apakah dia seorang dai, seorang ustaz, seorang ulama, apalagi dia seorang awam, itu iman terkadang bertambah, terkadang turun. Dan kita berusaha bagaimana supaya iman kita ini selalu bertambah. Sebab-sebab berkurangnya iman banyak, dan saya akan jelaskan insyaallah pada malam ini. Makanya saya sebutkan di sini
tentang sebab-sebab bertambahnya iman dan juga sebab berkurangnya iman. Ikhwan fillah, azakumullah, bahwa kita berusaha bahwa iman kita ini tetap, artinya selalu bertambah. Cuma terkadang sebagai manusia terkadang turun iman kita. Maka ketika kita mengetahui bahwa itu turun iman kita, kita berusaha. Apa sebabnya iman kita ini turun? Sebab iman ini seperti baju, terkadang lusuh. Kata Nabi SAW, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu fas'alullaha ta'ala ayyujaddida imanakum. Kata Nabi, iman ini akan lusuh sebagaimana baju. Dipakai ini selalu lusuh, lecak. Begitu juga iman. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbarui iman kita. Dengan apa? Dengan yang kita akan bahas pada malam ini, supaya iman kita ini bertambah. Dan juga kita berusaha untuk memohon kepada Allah agar ditambah iman. Sebab para sahabat radhiyallahu majma'in juga mereka berusaha untuk duduk sejenak agar bertambah iman. Di antaranya majlis ini, majlis ilmu, termasuk majlis penyubur iman. Majlis ilmu yang diajarkan Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf adalah tempat untuk menyuburkan iman kita kepada Allah SWT. Yang diajarkan hak, benar, Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf akan menambah iman kita kepada Allah SWT. Yang tentunya sesuai dengan manhaj salaf. Terkadang ada orang yang gulu berlebih-lebihan, ada juga yang tafrid, yang menyia-nyiakan. Makanya kita harus sesuai dengan manhaj salaf supaya iman kita ini bertambah kepada Allah SWT. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, di antara sahabat juga ada yang berdoa agar selalu ditambah imannya oleh Allah SWT. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia selalu berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah aku iman, kefahaman tentang agama, dan juga Allahumma zidna iman wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah aku iman, keyakinan dan pemahaman tentang agama. Yang diminta oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, minta ditambah iman agar imannya selalu bertambah kepada Allah SWT. Kemudian minta ditambah keyakinan. Yang ketiga, minta ditambah agar kita faham tentang Islam ini. Kita berusaha untuk memahami Islam ini dengan benar. Karena yang merusak dari pemahaman yang hak ini, itu yang pertama karena su'ul qasad, karena jeleknya niat. Yang kedua karena su'ul faham, karena jeleknya pemahaman. Jadi kalau kita mengikuti manhaj yang hak ini, maka kita harus berusaha untuk mengikhlaskan diri kita. Ikhlas karena Allah dan minta kepada Allah agar tambah iman kita. Kemudian berusaha untuk memahami Islam ini dengan benar. Sebab jeleknya pemahaman juga akan menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firqah-firqah yang sesat, mereka jelek pemahaman mereka. Sehingga bagaimanapun ibadah mereka tidak akan menambah iman mereka kepada Allah. Bertambah jauh. Karena apa? Karena mereka tidak memahami Islam dengan benar dan mereka beribadah tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah, azakumullah, kita akan bahas tentang sebab-sebab bertambahnya iman ini yang saya ambil dari kitab Asbab Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Saya ringkas dari buku ini. Di antara sebab bertambahnya iman, yang paling penting yang pertama yaitu mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Itu mempelajari ilmu yang bermanfaat. Mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Antum perhatikan, ikhwan fillah, azakumullah, menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Hukumnya fardu ain. Dan dengan kita menuntut ilmu, ikhwan fillah, azakumullah, akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda
Dari hadis Abu Darda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Wal hitanu fi jawfil ma'. Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari laylatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Nabi bersabda dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan-jalan menuju sorga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dia tuntut, dengan apa yang dia pelajari. Dan sesungguhnya orang alim akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang di langit dan makhluk yang di bumi. Orang alim yang mengajarkan kebenaran, maka malaikat yang di langit dan juga makhluk yang di bumi memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang alim. Sampai ikan yang berada dalam air memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Sesungguhnya keutamaan orang yang alim atas seorang hamba sebagaimana keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang. Dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta. Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Dan barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia mendapatkan bagian yang besar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami'us Shaghir. Ikhwan fiddin, azakumullah. Di sini Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan orang yang berjalan menuntut ilmu. Makanya ikhwan fiddin, azakumullah, kita jangan lepas menuntut ilmu tetap sampai kita diwafatkan oleh Allah. Jangan sekali kita mengatakan bahwa kita sibuk, banyak pekerjaan, sibuk dengan keluarga. Jangan, tetap menuntut ilmu. Meskipun kita sudah punya istri, punya anak, kita kerja, kita sebagai karyawan, sebagai atasan, tetap menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah. Karena ini hukumnya wajib, fardu ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas muslim. Dan menuntut ilmu ini akan menambah iman kita. Dan menuntut ilmu ini jalan menuju sorga. Jalan menuju sorga. Dan malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Dan banyak lagi fadilah-fadilah yang lainnya. Nah, kalau kita menuntut ilmu ini dan kita mengambil ilmu ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan bagian yang besar. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk memohon ditambahkan ilmu, bukan tambah harta. Nabi disuruh oleh Allah, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Maka kita nuntut ilmu yang berdasarkan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf tetap sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Jangan berhenti. Meskipun bagaimanapun keadaan kita susah, sulit, sibuk, tetap nuntut ilmu. InsyaAllah Allah akan mudahkan urusan kita. Selanjutnya, ikhwan fillah, jazakumullah. Ini masih sebab yang pertama. Di antara pintu-pintu untuk pintu-pintu ilmu agama yang dengannya iman itu bertambah, ada beberapa. Ada beberapa poin. Ini masih sebab pertama. Jadi sebab pertama, menuntut ilmu yang bermanfaat, yang Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Sekarang pintu-pintu untuk kita menuntut ilmu ini dan menambah iman kita, yang pertama yaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, maka kita akan tambah iman kita. Disuruh membaca, bukan sekedar baca, tadabbur, memahami makna ayat, memahami isinya, dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Quran
walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadaburkan isi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran yang turun dari selain Allah, akan terdapat perselisihan yang banyak. Karena Al-Quran turun dari Allah, tidak terdapat perselisihan. Kalau seandainya bukan dari Allah, akan terjadi perselisihan. Walau kana min 'indi ghairillah. Kalau seandainya bukan dari Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka akan terdapat perselisihan yang banyak. Disuruh di sini dalam ayat ini disuruh tadabbur. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memerintahkan kita untuk tadabbur isi Al-Qur'an. Karena itu ikhwan fiddin, azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita harus baca Al-Quran setiap hari. Yang belum bisa baca, jangan malu belajar. Dalam Islam tidak boleh kita malu menuntut ilmu, tidak boleh. Bagaimana kata Imam Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak boleh menuntut ilmu orang yang malu atau sombong. Kalau malu atau sombong, tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Meskipun kita umpamanya mempunyai kedudukan yang tinggi, pejabat, tetap duduk di majelis untuk menuntut ilmu. Jangan malu. Begitu juga kita nggak bisa baca Al-Quran, belajar sampai kita bisa baca Al-Quran ini. Istri kita bisa baca, anak kita bisa baca, harus. Dengan kita bisa baca Al-Quran, yang kita baca alif lam mim 30 ganjaran, alif 10 ganjaran, lam 10 ganjaran, mim 10 ganjaran, kata Rasulullah. Rasulullah bersabda demikian. Maka setiap hari kita baca mendapatkan ribuan ganjaran. Maka ini baca, yang pertama baca dulu. Setelah baca, berusaha untuk memahami isinya. Kemudian kita baca tafsirnya. Dan tafsir yang terbaik, tafsir Ibnu Katsir. Yang terbaik tafsir Ibnu Katsir, bukan ringkasannya, tafsir Ibnu Katsir. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk mengamalkannya. Kalau kita mampu untuk menghafal, ya kita berusaha untuk menghafalnya. Jadi ini yang pertama, membaca Al-Quranul Karim yang disebutkan oleh para ulama, tadabbur. Banyak orang-orang yang nuntut ilmu tapi suruh baca nggak bisa baca. Ada sebagian majelis taklim disuruh membaca Al-Quran nggak bisa. Rajin ngajinya tapi suruh baca Al-Quran nggak bisa. Kalau dia tidak bisa baca, bagaimana dia mengajarkan istrinya? Kalau dia tidak bisa baca, bagaimana dia mengajarkan anaknya? Maka ini harus ada. Makanya di rumah kita pun harus ada majelis untuk bisa membaca Al-Quran di rumah kita. Setiap kepala rumah tangga usahakan ada waktu kita kumpul dengan istri kita dan anak kita baca Al-Quran. Itu perhatikan. Jadi siapa saja, apakah dia seorang dai, ustadz atau siapa saja, setiap hari ada waktu kumpul kita, istri kita, anak kita baca Al-Quran. Dan itu praktekan. Nggak usah lama-lama, 1 jam. Ba'dal maghrib sampai isya. Insya Allah banyak manfaatnya dan akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ikhwan fillah, azakumullah, Al-Quran yang kita baca ini disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali bahwa Al-Quran sebagai kitab yang diberkahi oleh Allah. Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Al-Quran sebagai syifa. Al-Quran dapat mengobati penyakit, syubhat dan syahwat. Kemudian juga Al-Quran sebagai busyra, kabar gembira. Al-Quran sebagai rahmat. Al-Quran sebagai zikra. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan dengan kita membaca Al-Quran akan ditambah iman kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ini masih sebab yang pertama, yang kedua, yaitu mengenal nama-nama Allah yang indah. Ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ula. Itu mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Karena mengenal nama Allah ini akan menambah iman kita kepada Allah. Kita selalu mengatakan kita harus belajar tentang nama-nama Allah dan sifat Allah. Kita selalu mengatakan bahwa tauhid itu dibagi menjadi 3. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid asma wa sifat ini kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting, yang pertama yang harus kita yakini bahwa kita wajib menetapkan semua nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh kita mentakwil,
tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, dan tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Kaidah yang kita pegang sebagaimana kaidahnya para ulama dengan dasar ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar, dan Allah itu Maha mengetahui. Jadi kita wajib menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan, dan juga yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib menafikan apa yang dinafikan oleh Allah, dan juga yang dinafikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah SWT. Jadi apa yang Allah tetapkan, Rasul tetapkan, kita wajib tetapkan. Apa yang dinafikan, kita wajib nafikan. Tapi yang harus kita ingat, dalam kita menetapkan, tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita mentakwil atau mentahrif, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, dan yang keempat, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini kaidah yang ditetapkan oleh para ulama ahlus sunnah. Yang mempelajari nama-nama dan sifat Allah SWT, itu akan menambah iman kita. Dan mengkaji tentang tauhid asma wa sifat merupakan asyraful ulum. Asyraful ulum, semulia-mulia ilmu. Karena apa? Yang kita kaji tentang Allah. Allah SWT yang maha alim, yang Allah yang memberikan ilmu kepada seluruh makhluk ini. Maka kita mengkaji ilmu tentang nama dan sifat Allah merupakan asyraful ulum, semulia-mulia ilmu. Kemudian dengan kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah SWT akan menimbulkan kecintaan kita kepada Allah, akan menambah rasa takut kita kepada Allah SWT. Kalau antum mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala, saya ambil contoh aja dari sekian banyak contoh, kita mempelajari bahwa Allah SWT berada di atas arsy. Dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala makhluk yang paling besar. Dari seluruh makhluk Allah yang paling besar arsy-Nya Allah. Dipikul oleh malaikat. Jarak malaikat yang memikul arsy Allah antara pundak dengan telinganya sejauh 700 tahun burung terbang. Kalau burung diletakkan di pundak malaikat itu sampai ke telinganya malaikat tersebut 700 tahun burung terbang. Menunjukkan tentang besarnya malaikat, besarnya arsy Allah, Allahu Akbar, dan Allah yang maha besar. Tambah rasa takut kita kepada Allah SWT. Meskipun Allah berada di atas arsy, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui semua mata-mata yang khianat, dan Allah mengetahui apa yang terdapat dalam dada manusia. Diketahui oleh Allah. Tambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari asma wa sifat akan menimbulkan rasa khauf, rasa takut, raja, mengharap, mahabbah, cinta kepada Allah yang merupakan rukun ibadah. Tiga ini, cinta, takut, dan harap merupakan rukun ibadah. Bukan syarat. Kalau syarat dua, ikhlas dan ittiba. Disebutkan oleh para ulama. Begitu juga dengan kita mempelajari asma wa sifat akan menimbulkan keikhlasan kita kepada Allah. Anda perhatikan berapa banyak orang yang salat, berapa banyak orang sedekah, infak, nggak diterima oleh Allah. Karena apa? Hilangnya faktor ikhlas. Banyak dakwah juga yang tidak mengena. Karena apa? Faktor keikhlasan. Makanya diperintahkan oleh para ulama ahli sunnah ikhlas, ikhlas, ikhlas. Selalu nasihat mereka seperti itu. Takwa dan ikhlas. Ikhlas. Maka dengan kita mengenal Allah SWT, maka akan tambah keikhlasan kita. Makhluk ini nggak ada manfaat. Makhluk ini tidak bisa memberikan manfaat. Makhluk tidak bisa menolak bahaya. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Yang bisa menolak bahaya hanya Allah. Dengan itu kita akan menuju seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Dan kita mengikhlaskan, makhluk tidak bisa memberikan ganjaran, nggak bisa memberikan pahala. Makhluk tidak punya sorga, makhluk tidak punya neraka. Yang punya sorga dan neraka Allah. Maka jangan kita ibadah ini karena manusia, karena makhluk, ingin dipuji, ingin disanjung, atau riya karena manusia. Ini akan menghabiskan seluruh amal, habis. Hapus amal itu. Maka dengan kita mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, akan timbul keikhlasan kita semata-mata karena Allah SWT. Bertambah iman kita, bertambah keikhlasan kita kepada Allah. Banyak orang-orang yang beramal, tapi amalnya nggak diterima. Nabi pernah menyebutkan, ada orang yang sholat 60 tahun sholat nggak diterima oleh Allah SWT. 60 tahun sholat nggak diterima oleh Allah.
Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Karena faktor apa? Faktor tidak ikhlas, faktor tidak khusyuk, faktor tidak tumanina. Makanya ikhlas ini penting. Dengan kita mengenal nama Allah dan sifat-sifatnya, maka kita mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita mengenal Allah, bahwa Allah yang menciptakan makhluk ini, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah memberikan semua fasilitas kepada kita, dan Allah yang menolong kita dari semua usaha dan juga mara bahaya. Allah yang menolong kita, maka kita akan beribadah semata-mata karena Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang tauhid ar-rububiyah, Allah bawakan apa? Agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah sebutkan tentang penciptaan berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah, supaya manusia beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Begitu juga di antara manfaat kita mempelajari tauhid asma wa sifat, bahwa dia termasuk arkanul iman yang pertama, rukun iman yang pertama, dengan tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Maka dengan kita mempelajarinya, maka kita akan bertambah iman kita kepada Allah. Dan juga mempelajari tauhid asma wa sifat ini merupakan aslul asya' kulliha. Kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Husain Abad, kata beliau, annal ilma bihi ta'ala aslul asya'i kulliha, bahwa mengenal nama-nama sifat Allah merupakan pokok segala sesuatu. Dan orang kalau dia mengenal Allah SWT, maka akan bertambah takut kepada Allah. Man kana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf. Ada seorang ulama salaf mengatakan begini, man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf. Barang siapa yang dia mengenal Allah SWT dengan sebenar-benarnya, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama yang sebenarnya adalah ulama yang takut kepada Allah yang sebenarnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ulama yang mana? Yang alim, yang dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, yang dia menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, mengharamkan apa yang diharamkan Allah, dan dia yakin dia pasti akan bertemu dengan Allah. Bagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Selanjutnya, yang ketiga, masih sebab yang pertama, yaitu merenungi perjalanan hidup Nabi yang mulia. Untuk menambah iman kita kepada Allah, yaitu merenungi perjalanan hidup Nabi, yaitu ta'ammulu siratin Nabiyil Karim. Merenungi tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu as-sirah an-nabawiyah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang, berdakwah, dan yang lainnya, hijrah, jihad, dan yang lainnya. Kita harus merenungi perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita merenungi perjalanan hidup Nabi, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering saya sampaikan bahwa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar mengenal atau mengetahui kelahirannya, atau wafatnya beliau, atau bapak atau ibunya atau pamannya, atau siapa ibu yang menyusui dan yang lain. Bukan. Yang paling penting mengenal Nabi yaitu ittiba, yaitu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita wajib ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita diperintahkan oleh Allah untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh teladan kita Rasulullah. Bukan ustaz, bukan dai, Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah contoh teladan yang baik
Jadi yang kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merenungi perjalanan hidup beliau, maka kita akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita bandingkan cobaan yang kita alami sekarang dalam dakwah, belum sebanding dengan cobaannya para nabi dan cobaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum sebanding. Tantangan dalam dakwah itu ya lebih berat tantangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita melihat bagaimana Rasulullah berdakwah dan bagaimana tantangan beliau akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa musibah yang menimpa kita kecil dibandingkan dengan musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang keempat, masih sebab yang pertama, merenungi keindahan agama Islam. Merenungi keindahan agama Islam, yaitu ta'ammul mahasinuddin al-islami. Merenungi tentang keindahan agama Islam, bahwa agama Islam ini agama yang indah. Kalau kita mau bahas tentang indahnya agama Islam ini panjang. Ya, agama Islam ini agama yang indah, cuma tercoreng dengan rusaknya sebagian orang, atau firqah-firqah yang sesat, atau pemahaman yang sesat, sehingga agama Islam ini tercoreng. Ada yang ghulu, ada yang ifrat, ada yang tafriq, ada yang taksir, ada yang berlebih-lebihan, ada yang menyia-nyiakan. Kalau kita memahami tentang indahnya agama Islam, Islam ini seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga oleh para ulama sebelumnya yang berkaitan tentang maqasidus syariah, tentang tujuan dari syariat, bahwa agama Islam itu menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga darah, Islam menjaga kehormatan, Islam menjaga nasab, Islam menjaga daruratil khams, dijaga oleh Islam ini. Islam tidak pernah mengajarkan untuk merusak. Agama Islam agama yang indah. Kalau orang betul memahami tentang ini, akan tambah imannya kepada Allah SWT. Islam tidak pernah mengajarkan kekacauan atau kerusakan, tidak pernah Islam mengajarkan demikian. Islam ini agama yang indah. Sampai duri saja disuruh singkirkan dari jalan. Gak mungkin Islam mengajarkan untuk berbuat kekotoran atau merusak. Tidak mungkin. Iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, kata Rasulullah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Kata Nabi, iman itu lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi, yang paling utama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah sebagian daripada iman. Menyingkirkan gangguan, gak mungkin Islam mengajarkan untuk merusak. Jadi agama Islam ini agama yang indah. Islam menjaga agama. Maka dalam Islam tidak boleh ada kesyirikan, gak boleh ada kekufuran, gak boleh orang murtad dari agama Islam. Dijaga agama ini. Maka yang wajib dijelaskan kepada umat ini, bagaimana umat supaya berjalan dalam agama yang hak ini. Mereka tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh berbuat kekufuran. Dijelaskan kepada mereka dengan jelas, dengan dalil, dengan nas dari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, agar umat ini betul-betul mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Jangan sampai mereka murtad. Kalau mereka murtad, bagaimana hukumannya? Menurut agama Islam, ulul amri harus membunuh. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang merubah agamanya, kamu bunuh. Yang membunuh siapa? Ulul amri. Karena dengan murtad dia merusak yang lainnya. Maka dijaga agama ini supaya tetap orang istiqamah di atas agama Islam ini. Makanya kita pun harus menjelaskan dengan cara yang baik agar orang tetap dalam Islam. Kemudian Islam menjaga darah. Nggak boleh kita membunuh. Jangankan membunuh orang Islam, membunuh orang kafir yang tidak menyerang kaum muslimin, yang mereka aman, nggak boleh dibunuh dalam Islam. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang membunuh kafir muahad, maka dia tidak akan mencium aroma sorga, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang membunuh kafir muahad, di sini sahih Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi, "Man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir muahad tidak akan mencium aroma surga. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Nasai, barang siapa memukul kafir zimmi yang dapat perlindungan dari negara Islam, maka dia tidak akan mencium aroma surga.
Kalau orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin tidak boleh dibunuh, apalagi orang Islam. Maka Nabi bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Kata Rasulullah, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya tempat ini, negeri ini dan di bulan ini. Itu di Mekah, di Arafah Nabi bersabda pada waktu itu. Enggak boleh tumpahkan darah seorang muslim. Kadang-kadang masalah kecil halal darah kamu. Enggak boleh dalam Islam. Begitu juga kehormatan, enggak boleh merobek kehormatan seorang muslim, dijaga dalam Islam. Enggak boleh menjelek-jelekan dia, enggak boleh menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Riba itu lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi riba, arba riba. Apa kata Rasulullah? Syatmu a'radil muslim. Mencaci maki kehormatan seorang muslim. Riba. Yang paling rendah riba seperti seorang berzina dengan ibunya. Yang paling tinggi merobek kehormatan seorang muslim. Jaga kehormatan, jangan menuduh. Apalagi dia seorang dai, jangan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Kalau dia akidahnya jelas, manhajnya jelas, jangan dituduh dengan tuduhan yang jelek. Dan akan dituntut sampai hari kiamat. Ini kehormatan seorang muslim. Begitu juga Islam menjaga kehormatan, Islam menjaga nasab. Makanya dalam Islam nggak boleh ada perzinaan. Dan jalan yang membawa kepada zina tidak boleh. Jadi agama Islam ini agama yang indah. Kalau ini betul-betul dilaksanakan oleh kaum muslimin, insya Allah banyak orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Cuma tercoreng, saya katakan tadi tercoreng dengan orang-orang yang jelek pemahamannya, dengan firqah-firqah yang sesat, sehingga banyak orang menjauh dari Islam dan menuduh Islam ini teroris. Karena apa? Karena ulah sebagian orang yang jelek akhlaknya, yang jelek pemahamannya. Islam ini mengajarkan kedamaian sesuai dengan syariat. Bukan berarti Islam tidak mengajarkan jihad. Jihad tetap ada. Tetap berlaku sampai hari kiamat jihad. Tapi ada kaidahnya, ada dawabitnya sesuai dengan syariat Islam. Dan saya bahas panjang lebar dalam buku saya, Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya jelaskan itu. Bagaimana jihad menurut syariat Islam. Selanjutnya yaitu membaca perjalanan hidup salafus saleh. Yaitu qiraatu sirati salafil ummah. Yaitu membaca perjalanan hidup salafus saleh, membaca perjalanan hidup mereka. Karena kalau kita baca perjalanan hidupnya salafus saleh, akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalianlah sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Kemudian Nabi juga bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Sebaik-baik manusia pada masa Rasulullah tentang apanya? Bukan tentang wajahnya, bukan tentang tubuhnya, bukan tentang kendaraan, bukan tentang rumah. Khairun nas, sebaik-baik manusia tentang akidahnya, tentang manhajnya, tentang dakwah, tentang akhlak, tentang muamalah, para sahabat yang terbaik. Makanya kalau kita lihat perjalanan hidup mereka, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus banyak membaca perjalanan hidupnya para sahabat. Dan ini ditulis oleh para ulama. Tentang sirah para sahabat radhiyallahu ajma'in. Ditulis oleh para ulama tentang biografi hidup mereka. Anda bisa lihat tentang kitab Manaqib. Ya, Manaqib dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih yang lainnya, itu disebutkan tentang manaqibnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang lain. Kalau kita melihat bagaimana keutamaan-keutamaan mereka, kita akan berusaha untuk apa? Untuk meniru jejaknya mereka. Yang dengan itu akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru sebab yang pertama ini. Sudah masuk waktu Isya. Ya, nanti kita lanjutkan sebab yang kedua, biar azan dulu, sholat baru kita lanjutkan lagi. Sebab di sini saya sebutkan ada berapa sebab bertambahnya iman. Sebab yang pertama, sebab kedua, sebab yang ketiga. Setelah itu baru sebab berkurangnya iman. Itu juga ada 6 poin. Mudah-mudahan waktunya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.